teman-teman, perkenalkan nama saya Gilang Darmandida, mahasiswa dari Stikom Ulindo Kupang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan algoritma dan struktur data. Soal yang pertama, algoritma dan notasi flowchart dan pseudocode untuk menyelesaikan masalah berikut. Yang pertama, konversi suhu. Ini kita lihat cara penjelasannya. Ini cara algoritma konversi suhu. Cara membuatnya itu Celsius ke Reaumur. Kalau cara membuat flowchartnya itu, ini pertama kita input mulainya dulu, kemudian setelah itu input nilai Celsius sama dengan 10. Setelah itu cara ketiganya itu input nilai Reaumur sama dengan 4,5. Setelah itu Celsius ke Reaumur, dan yang terakhir N atau selesai. Terus yang kedua pseudocode. Algoritma konversi suhu Celsius ke Fahrenheit atau float. Kemudian write tutup kurung tanda petik nilai Celsius tanda petik tutup kurung, kemudian read buka kurung Celsius. Kemudian yang B, menghitung sisi miring dari segitiga siku-siku. Jika diketahui panjang sisi yang membentuk sudut siku-siku Pythagoras. Cara membuat flowchartnya itu, yang pertama start, kemudian input nilai A sama dengan 3, kemudian input nilai B sama dengan 4. Setelah itu input C sama dengan akar pangkat 2 dari A2 tambah B2. Setelah itu input sisi miring sama dengan C. Yang terakhir selesai. Kemudian pseudocode algoritma menghitung sisi miring segitiga siku-siku A, B, C. Kemudian ini write buka kurung tanda petik 2 nilai A tanda petik 2 tutup kurung, kemudian read atau baca dalam kurung A titik koma. A lebih kecil dari 3 titik koma. Write buka kurung tanda petik 2 nilai B tanda petik 2 tutup kurung, kemudian read buka kurung B tutup kurung titik koma. B lebih kecil daripada 4 titik koma. Kemudian write hasil hitung sisi miring. Setelah itu C, menghitung usia berdasarkan tahun lahir dan tahun sekarang, umur sama dengan tahun sekarang dan tahun lahir. Cara membuat flowchartnya yaitu pertama start, kemudian input nilai TS tahun sekarang 2022, kemudian input nilai TL tahun lahir 2003. Setelah itu umur TS TL. Setelah itu masukkan usia sama dengan umur. Setelah itu N atau selesai. Kalau pseudocode-nya itu algoritma menghitung usia U, TS, TI dalam kurung I. Write dalam buka kurung tanda petik 2 nilai TS tanda petik 2 tutup kurung read buka kurung TS atau tahun sekarang tutup kurung titik koma. TS lebih kecil dari 2022. Kemudian write buka kurung nilai tahun lahir tutup kurung read tahun lahir. Kemudian tahun lahir lebih kecil daripada 2001 titik koma. Usia tahun lahir tahun sekarang tahun lahir titik koma. Kemudian D, menghitung rata-rata 5 bilangan. Cara membuat flowchartnya itu pertama kita masuk start, kemudian input nilai bilangan 1 sama dengan 2, nilai bilangan 2 sama dengan 4, nilai bilangan 3 sama dengan 6, nilai bilangan 4 sama dengan 8, nilai bilangan 5 sama dengan 10. Kemudian rata-rata sama dengan jumlah bilangan per 5. Kemudian nilai rata-rata, setelah nilai rata-rata N. Kalau cara membuat pseudocode-nya itu algoritma menghitung rata-rata 5 bilangan. Bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3, bilangan 4, bilangan 5. In, write nilai bilangan 1, kemudian read bilangan 1. Kemudian setelah itu bilangan 2, write nilai bilangan 2, read bilangan
kemudian bilangan 2 lebih kecil daripada 4. Write nilai bilangan 3. Read bilangan 3. Kemudian bilangan 3 lebih kecil daripada 6. Write nilai bilangan 4. Read bilangan 4. Kemudian bilangan 4 lebih kecil daripada bilangan 8. Setelah itu read nilai bilangan 5. Kemudian bilangan 5 lebih kecil dari bilangan 10. Terus yang terakhir konversi dari rupiah ke dolar. 1 dolar sama dengan 14.500. Flowchartnya, kalau cara flowchartnya itu pertama start, kemudian input rupiah sama dengan USD atau dolar sama dengan 14.500. Kemudian nilai dolar sama dengan, terus yang terakhir selesai atau N. Kalau cara membuat pseudocode-nya yaitu rupiah, dolar, dolar. Terus yang pertama write nilai rupiah, kemudian read rupiah, kemudian dolar lebih kecil daripada rupiah atau 14.500, kemudian write dolar. Terus sekarang kita masuk ke nomor 2. Kalau nomor 2 tuh coba kita kembali ke soalnya dia. Nomor 2 di sini dia suruh buatlah sebuah program kasir sederhana untuk warung ABC. Nah, di sini teman-teman, di sini saya sudah masukkan skripnya di Word, jadi tinggal kita masukkan ke aplikasi DevC++. Kita copy dulu semua ini. Kemudian kita masuk ke aplikasi DevC++. Kemudian kita ke file, new. Nah, kemudian kita paste yang tadi, kita compile and run. Kita sambil nunggu hasilnya. Ya, kurang lebih seperti ini ya teman, menu-menunya, dan ini harga-harganya. Masukkan pilihan Anda. Pilihan saya ini masuk pilihannya itu kita ingin, contohnya kita ingin memilih 3 kopi susu. Kemudian kopi susu masukkan jumlahnya itu 2. Kemudian total harganya itu 8.000, dibayar sama dengan, misalnya anggap saja kita membayar menggunakan uang 20.000, kemudian kembaliannya 12.000. Ya, terima kasih atas kunjungan Anda di warung ini. Proses kurang lebih seperti ini hasil running. Kita hapus dulu ini semua kembali. Kemudian kita kembali ke Word. Kemudian kita lanjut nomor 3 teman-teman. Ini stripnya nomor 3, kita langsung copy aja untuk masukkan di ini aplikasi DevC++. Kemudian kita ke DevC++. Oke, file kita kemudian kita paste yang tadi.
di sini masih tercopy dengan tanda titik, kita hapus tanda titiknya. Setelah itu kita jalankan. Setelah itu save, yes. Ya, kurang lebih hasil runningnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita kembali, kita hapus dulu statement ini, kita untuk melanjutkan ke nomor 4 nih. Kita kembali ke Word. Ya, baik teman-teman, sekarang kita masuk nomor 4. Ini script nomor 4. Lalu kita kembali ke soalnya dulu. Soalnya tadi penyuruhannya di sini yaitu buatlah sebuah program untuk menghitung gaji bersih karyawan berdasarkan jumlah jam kerja pada sebuah perusahaan. Kita kembali ke scriptnya tadi. Nah, ini dari sini teman-teman. Kita coba copy dari sini untuk masukkan di aplikasi Dev C++. Kemudian kita masuk ke aplikasi, copy di sini, kemudian kita coba tes jalankan. Kemudian ini seperti ini. Coba contohnya kita masukkan nama karyawan yaitu nama saya sendiri, Gilang, golongan A, kemudian jumlah jam kerja. Ya, kurang lebih seperti ini hasil runnya teman-teman. Gilang menerima upah sebesar 52.000, total upah per minggu. Kurang lebih hasil runnya seperti ini teman-teman. Kembali, nah, ini masuk ke Word kembali. Ya, baik teman-teman, sekarang kita coba menjelaskan nomor 5. Nomor 5, coba kita kembali ke soalnya. Soal nomor 5 sonde A. Ya, kita coba menjelaskan untuk nomor 5 teman-teman. Nah, 5A. Kita copy scriptnya dari sini, kemudian masukkan ke aplikasi Dev, kemudian kita coba jalankan. Ya, program dan manfaatkan fungsi untuk menghitung. Kita di sini kita pilih nomor, misalnya kita pilih nomor 2, kemudian enter. Masukkan nilai sisinya, misalkan 4, kemudian enter ya. Sini seperti ini hasil runningnya, itu luas permukaan kubus 96. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita hapus dulu kembali ini, kita masuk ke Word lagi untuk kita coba nomor 5B lagi. Ya, sekarang kita masuk ke nomor 5B. Nomor 5B kita copy ini sebenarnya teman-teman. Nah, sampai sini saja, kemudian Ctrl C, kemudian masuk ke aplikasi Dev C++, paste di sini, kemudian kita coba tes jalankan. Di sini program menghitung luas permukaan kubus, masukkan nilai sisi. Kita coba masukkan 5, kemudian enter. Ya, kurang lebih hasil runningnya seperti ini teman-teman. Luas permukaan kubus dengan sisi 5 adalah 150. Kemudian kita kembali ini, hapus ini, kita masuk ke Word kembali.
Oke teman-teman, sekarang kita masuk di nomor 5C. Kita copy dari sini. Kemudian coba kita jalankan. Kemudian kita masukkan sisi kubusnya yaitu 3. Ya, kurang lebih hasil runningnya seperti ini teman-teman. Volume kubus adalah 27. Kemudian kembali Ctrl A. Kita masuk ke Word lagi kembali. Baik teman-teman, sekarang kita lanjut nomor 6. Kita copy dulu ini scriptnya. Kemudian copy dulu. Lalu masuk ke aplikasi Display Flash. Kemudian kita paste di sini. Setelah itu kita coba jalankan. Matriks 3x3 input baris 1 kolom 1. Kita coba misalkan angka 2, 4, 6. Setelah itu kolom 2, 1, 3, 5. Kemudian kita 7, 8, 9. Ya, kurang lebih hasil runningnya seperti ini teman. Matriks 3x3 sampai dengan seperti ini ya teman-teman. Terus kita kembali lagi ke Word. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke nomor 7, nomor terakhir. Ini scriptnya kita copy dulu. Kemudian kita kirim ke bawah. Ini untuk membuat nilai ini UTS, nilai tugas dan nilai UAS. Kemudian kita copy, masukkan ke Display Flash. Kemudian kita coba jalankan. Tunggu saja teman-teman, prosesnya ada scriptnya lumayan banyak tadi. Kayaknya diterima. Kemudian kita coba ulang, hapus semua. Kita masuk di Word. Kita coba copy ulang ya teman-teman. Kayaknya kita ada salah copy tadi. Ulang dari sini. Coba kita masukkan ulang. Kemudian coba tes kita jalankan. Ya, hasil runningnya seperti ini teman-teman. Ini program menghitung nilai akhir siswa dari kursus yang diikutinya. Nama siswa contohnya nama Sugi. Nah, kemudian nilai tugas 80, kemudian nilai UTS 82, kemudian nilai UAS 85. Kita coba taruh 85, kemudian enter. Ya, ini hasilnya. Siswa yang bernama Gilang
dengan nilai yang didapatkan, yaitu nilai murni tugas 24, nilai murni UTS 24,6, nilai murni UAS 34. Jadi siswa yang bernama Gilang memperoleh nilai akhir sebesar 82,6 dengan grade B. Kembali. Ya, mungkin itu saja penjelasan saya tentang algoritma dan struktur data pada video kali ini. Sekian dan terima kasih.